Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep simulasi Monte Carlo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reski Januari dengan nomor induk mahasiswa 201420064. Kelas Informatika 5B. Mata kuliah Konsep Simulasi dan Pemodelan dengan dosen pembimbing Bu Nurul Huda, MKom. Dan berikut untuk daftar isi yang saya akan jelaskan nantinya dengan bab 1, definisi simulasi Monte Carlo, bab 2, apa saja kasus penggunaan simulasi Monte Carlo, bab 3, apa saja komponen simulasi Monte Carlo, bab 4, apa langkah-langkah dalam melakukan simulasi Monte Carlo, dan bab 5, apa saja tantangan simulasi Monte Carlo. Bab 1, definisi simulasi Monte Carlo. Apa itu simulasi Monte Carlo? Simulasi Monte Carlo adalah teknik matematika yang memprediksi kemungkinan hasil dari peristiwa yang tidak pasti. Program komputer menggunakan metode ini untuk menganalisa data masa lalu dan memprediksi berbagai hasil masa depan berdasarkan pilihan tindakan. Sejarah simulasi Monte Carlo. Pada tahun 1940-an, John van Neumann dan Stanislaw Ulam memperkenalkan simulasi Monte Carlo atau metode Monte Carlo. Monte Carlo dinamakan seperti lokasi perjudian terkenal di Monaco karena metode ini memiliki karakteristik acak yang sama seperti permainan roulette. Manfaat simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo memberikan beberapa kemungkinan hasil dan probabilitas dari masing-masing dari sekumpulan besar sampel data acak. Monte Carlo memberikan gambaran yang lebih jelas daripada perakiraan deterministik. Misalnya, memperkirakan risiko keuangan memerlukan analisa puluhan atau ratusan faktor risiko. Analisis keuangan menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menghasilkan probabilitas dari setiap hasil yang mungkin. Bab 2. Apa saja kasus penggunaan simulasi Monte Carlo? Pertama, dalam bidang bisnis. Pemimpin bisnis menggunakan metode Monte Carlo untuk memproyeksikan skenario realistis saat membuat keputusan. Misalnya, pemasar harus memutuskan jika layak untuk meningkatkan anggaran iklan untuk kursus yoga online. 2. Dalam bidang keuangan. Analisa keuangan sering membuat perakiraan jangka panjang harga saham, lalu menyarankan klien mereka mengenai strategi yang sesuai. Saat melakukannya, mereka harus mempertimbangkan faktor pasar yang dapat menyebabkan perubahan drastis pada nilai investasi, sehingga mereka menggunakan simulasi Monte Carlo untuk memprediksi kemungkinan hasil untuk mendukung strategi mereka. 3. Dalam bidang game online. Peraturan ketat mengatur industri game dan judi online. Pelanggan mengharapkan perangkat lunak game untuk adil dan meniru karakteristik fisik aslinya. Oleh karena itu, programmer game menggunakan metode Monte Carlo untuk mensimulasikan hasil dan memastikan pengalaman bermain yang adil. 4. Dalam bidang rekayasa. Teknisi harus memastikan keandalan dan ketahanan setiap produk dan sistem yang mereka ciptakan sebelum membuatnya tersedia untuk umum. Mereka menggunakan metode Monte Carlo untuk mensimulasikan tingkat probabilitas kegagalan produk berdasarkan variabel yang ada. Misalnya, teknisi mesin menggunakan simulasi Monte Carlo untuk memperkirakan daya tahan mesin saat beroperasi dalam berbagai kondisi. Bab 3. Apa saja komponen simulasi Monte Carlo? 1. Variabel input. Variabel input adalah nilai acak yang memengaruhi hasil simulasi Monte Carlo. Misalnya, kualitas dan suhu manufaktur adalah variabel input yang mempengaruhi daya tahan ponsel pintar. Anda dapat mengekspresikan variabel input sebagai rentang sampel nilai acak, sehingga metode Monte Carlo dapat mensimulasikan hasil dengan nilai input acak. 2. Variabel output. Variabel output adalah hasil dari analisa Monte Carlo. Misalnya, usia pakai perangkat elektronik adalah variabel output, dan nilainya dinyatakan dengan waktu seperti 6 bulan atau 2 tahun. Perangkat lunak simulasi Monte Carlo menunjukkan variabel output dalam histogram atau grafik yang mendistribusikan hasilnya dalam rentan kontinu pada sumbu horizontal. Dan yang terakhir, model matematika. Model matematika adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara output dan input variabel dalam bentuk matematika. Misalnya, model matematika untuk profitabilitas adalah profit sama dengan pendapatan dikurang beban. Perangkat lunak Monte Carlo menggantikan pendapatan dan beban dengan nilai yang mungkin
berdasarkan tipe distribusi probabilitas. Lalu, Monte Carlo mengulangi simulasi untuk mendapatkan hasil yang sangat akurat. Simulasi Monte Carlo dapat berjalan selama berjam-jam ketika model matematika melibatkan banyak variabel acak. Bab 4. Apa langkah-langkah dalam melakukan simulasi Monte Carlo? 1. Tetapkan model matematika. Tentukan persamaan yang menyatukan variabel output dan input. Model matematika dapat berkisar dari rumus bisnis dasar hingga persamaan ilmiah kompleks. 2. Tentukan nilai input. Pilih dari berbagai tipe distribusi probabilitas untuk mewakili nilai input. Misalnya, suhu pengoperasian ponsel cenderung membentuk kurva lonceng karena perangkat berjalan pada suhu kamar hampir sepanjang waktu. 3. Buat set data sampel. Buat set data besar sampel acak berdasarkan distribusi probabilitas yang dipilih. Ukuran sampel harus dalam kisaran 100.000 agar menghasilkan hasil yang akurat. 4. Siapkan perangkat lunak simulasi Monte Carlo. Gunakan sampel input dan model matematika untuk mengkonfigurasi dan menjalankan perangkat lunak simulasi Monte Carlo. Waktu hasil dapat bervariasi, tergantung pada jumlah variabel input, dan Anda mungkin harus menunggu hasilnya. 5. Analisis hasilnya. Periksa hasil simulasi untuk mengetahui cara output mendistribusikan pada histogram. Gunakan alat statistik untuk menghitung parameter, seperti nilai rata-rata, deviasi standar, dan varian, untuk menentukan jika hasilnya sesuai dengan ekspektasi Anda. Bab 5. Apa saja tantangan simulasi Monte Carlo? Ini adalah dua tantangan umum saat menggunakan simulasi Monte Carlo. Yang pertama, simulasi Monte Carlo sangat bergantung pada nilai input dan distribusi. Jika terjadi kesalahan saat memilih input dan distribusi probabilitas, maka dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat. 2. Mungkin diperlukan daya komputasi lebih untuk melakukan eksperimen Monte Carlo. Komputasi dengan metode Monte Carlo dapat memakan waktu berjam-jam atau berhari-hari untuk selesai di satu komputer. Sekian penjelasan tentang simulasi Monte Carlo yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.